Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu kembali di salah satu acara andalan media online Fokus Priangan dan Nuansa Priangan TV, yaitu acara Kupas Tuntas Calon Bintang. Kupas Tuntas Calon Bintang. Tapi ini mah bukan calon lagi, tapi sudah menjadi bintang. Amin, amin. Salah seorang pengusaha muda di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Kita buat siapa sebenarnya dia? Amin. Siap. Informasi namanya Pak Dadang Sugiarto. Bagaimana beliau berkiprah untuk mencerdaskan anak bangsa, bagaimana beliau membawa misi perubahan di Kecamatan Cibatu dan bagaimana kinerja beliau. Katanya dia pun seorang pengusaha. Nanti akan kita gua siapa Pak Dadang Sugiarto. Oke, kita lanjutkan acara Kutang berikutnya. Oke, pemirsa yang berbahagia, kita masuk kepada sesi pertama. Kita akan menguar siapa Pak Dadang Sugiarto. Silakan Kang Dadang disampaikan kepada pemirsa biografi Kang Dadang, mulai dilahirkan, nama orang tua, dan seperti sekarang ini disampaikan kepada publik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Aib yang sudah menanya kepada saya, dan pada kesempatan kali ini saya juga bangga bisa tampil, bisa hadir di acaranya Kutang, Kupas Tuntas Calon Bintang. Sebelum saya melanjutkan kepada pertanyaan-pertanyaan tadi, saya jelaskan dulu. Yang pertama, nama saya Dadang Sugiarto, lahir di Garut 45 tahun yang lalu, dan saya sekarang ini biasa sampingan saya sebagai host dari Jejak Cibatu. Dan saya juga mempunyai salah satu usaha juga. Dulu saya langsung bercerita aja ya, Kang Adi. Saya mulai bergerak di usaha bidang bulu mata ini di tahun 2009. Pada saat itu saya ketemu dengan salah seorang pemegang katakanlah pemimpin yang ada di Garut. Bulu mata itu lagi mencari tempat untuk membuat bulu mata. Pada saat itu saya ketemu dengan salah seorang teman saya yang ada di Lewo, namanya Pak Ujang Juari. Dia mengatakan ke saya itu lagi mencari seseorang yang ingin buka bulu mata. Singkat cerita, saya ketemu sama beliau dan saya juga di waktu itu ditawari untuk memegang di Cibatu. Nah, pada saat itu saya merekrut karyawan. Pada saat itu hampir 450 karyawan. Luar biasa, alhamdulillah. Masyarakat Kecamatan Cibatu pada saat itu berbondong-bondong masuk ke kita tuh namanya home industry lah, jadi rumahan. Tetapi masyarakat pada saat itu antusias sekali untuk kerja di bulu mata. Nah, itu berjalan dan terus berjalan, sehingga pada saat itu ada kebijakan setelah berjalannya kurang lebih 3 tahun, ada kebijakan dari perusahaan. Pada saat itu dihilangkanlah yang namanya uang duduk. Uang duduk itu dihilangkan karena pada saat itu tidak tahu saya juga di atasnya seperti apa. Pada akhirnya itu bulu mata sedikit karyawannya pada meninggalkan karena hari itu kurang ya, artinya pendapatannya akan berkurang. Nah, terus pada saat itu juga di tahun 2000 tadi kan 2009 ya. 2009, kemudian saya 2012 oleh profesi. Saya coba lagi, tapi bulu mata tetap juga. Saya coba wig. Wig. Saya kerjasama pada saat itu, saya coba ke Jakarta. Kebetulan ada sebuah perusahaan di Jakarta, dan pada saat itu orang tuanya welcome. Mereka kedatangan saya itu antusias, sehingga pada saat itu saya diterima dan semua meeting sama orang-orang Korea semua, termasuk pimpinannya yang ada di perusahaan tersebut. Singkat cerita, saya pada saat itu buka wig pertama kali saya di di Karangpawitan. Nah, saya ngontrak, kemudian saya kerjasama dengan perusahaan. Sampai saat ini saya masih tetap kerja di wig. Jadi sampingan saya di wig juga. Selain daripada itu, saya sebagai tenaga pengajar juga. Tapi ya itu mungkin profesi saya yang paling utama ya.
karena saya juga cita-cita saya adalah ingin menjadi sebagai ASN. Nah, karena waktu itu ada yang menawari bisnis ya, karena saya dari kuliah senang bisnis, ya saya ambil itu kesempatan. Begitu Pak kira-kira untuk selain pandangnya gitu. Kemudian saya dengar bisnis di kuliner juga, kalau boleh tahu? Ya. Kuliner apa tuh? Ya, waktu itu ketika orderan dari Bulu Mata menurun, nah saya niat buka kuliner yang namanya Prences. Apakah saya sebutkan? Boleh. Nah, saya dulu buka Prences mie pasol. Ya, itu Prencesnya cukup lumayan besar karena ya saya juga harus menjual barang saya. Ya, karena saya juga tertarik, gitu kan. Tetapi ternyata yang namanya Cibatu itu yang dikatakan ingin hanya mencoba saja, gitu kan. Seperti itulah Cibatu. Jadi saya lahir di Cibatu, tahu tentang orang Cibatu, budaya karakternya orang Cibatu seperti apa. Jadi pas saya kuatnya tuh 4 bulan, Pak. 4 bulan saya kuat. Jadi menurut saya yang lebih diuntungkan itu adalah para Prences. Pelaku Prences itu diuntungkan dari kita. Kita hanya misalkan bulung tikar tidak jalan, mereka nggak ada beban. Mereka sudah dapat keuntungan. Kalau kita sih ada harus dari segala macam lah, gitu kan. Apakah ini kita bertahan atau tidak? Pada akhirnya saya tutup di bulan bulan Juni ya. Saya tutup. Oke, pemirsa yang berbahagia, tadi sepintas kita bahas tentang profesi beliau. Kita lanjutkan acara Kupas Tuntas calon bintang dengan Kang Dadang Sugiarto. Oke, ya. Pemirsa yang berbahagia, kita enak ngobrol santai dengan Kang Dadang ya. Luar biasa, tokoh muda Cibatu ya, seorang pengusaha. Dia tidak punya prinsip putus asa. Ya, selalu berbuat dan berbuat, berkarya dan berkarya. Setelah gagal di berbagai kegiatan, saya dapat informasi sekarang menggagas salah satu program Jejak Cibatu ya, betul. Untuk podcast. Kalau boleh tahu, silakan disampaikan kepada pemirsa kapan dan bagaimana misinya. Oke, siap, Kang. Awalnya saya itu biasa saya senang traveling karena saya juga anak saya kuliah di Jogja. Pada saat itu ketika saya menjenguk anak gitu, saya suka jalan-jalan. Kenapa tidak kita? Ya jadi saya itu awalnya ketika saya senang traveling karena anak saya juga kan kuliah di Jogja. Saya suka ke Jogja dan di Jogja itu banyak tempat hiburan, ya, wisata-wisata. Nah, saya terinspirasi pada saat itu. Kenapa tidak dijadikan konten saja? Nah, pada bulan Juli kemarin ketika ini berhenti, saya langsung berpikir karena saya orangnya itu ketika kita jatuh kita harus bangun, jatuh kita harus bangun, jatuh kita harus bangun lagi. Jadi saya punya 2 channel, yaitu Jejak Cibatu dan Jejak Cibatu Misteri. Nah, kalau untuk Jejak Cibatu Misteri saya pasrahkan ke guru saya. Dia biarlah dia mengurus yang tentang misteri. Kalau saya mengurusnya tentang Jejak Cibatu. Jejak Cibatu itu di dalamnya ada jalan-jalan. Jadi saya mau mereview nanti referensi bagi orang-orang yang mau traveling. Nah, gitu. Kalau kemana saya ke Bandung, kemudian saya ke yang jauhnya belum Cianjur, Sukabumi saya belum, tapi ke Bandung, Tasik, Banjar, Garut itu saya sudah mengelilingi. Ya nanti referensi ya buat warga masyarakat yang mau bertraveling. Lihat di channel saya di Jejak Cibatu. Kenapa saya namanya Jejak Cibatu? Waktu awal itu saya gini, orang Cibatu menjejaki kemana-mana. Ya saya katakan Jejak Cibatu. Jadi Jejak Cibatu itu dalam artian orangnya, personnya. Jadi Jejak Cibatu orangnya. Jadi orangnya ini saya menjejaki kemana-mana. Jadi sehingga nama Cibatu dikenal, ya dikenal di berbagai tempat. Oh ini ada Jejak Cibatu. Cibatu mana? Garut kan gitu. Jadi kemudian setelah saya jalan-jalan, saya juga kan merasa lumayan capek juga ya, menguras tenaga. Ini jangan salah buat konten acara Kupas Tuntas bersama bintang pengusaha Cibatu ya, pengusaha muda ya. Kita melihat Kang Dadang, Cibatu ini sekarang akan dibangun pabrik ya, di daerah Congkang ya.
Bagaimana harapan Akang jika nanti pabrik berjalan? Kita sangat mendukung ya, respon. Tapi ada pesan-pesan yang saya pribadi juga mengharapkan jangan sampai pabrik dibangun tapi yang mencicipi orang lain. Betul. Bagaimana pendapat Kang Dadang selaku pengusaha muda ketika pabrik berdiri? Apa harapan dan keinginan Kang Dadang untuk warga Cibatu khususnya dan Kabupaten Garut pada umumnya? Oke, terima kasih Kang Aep. Sebetulnya untuk saya pribadi ya, pertama sangat senang. Ya. Cibatu adanya sekarang pabrik yang baru, itu menurut saya bagus. Pertama, nanti ada dampak positif, tapi tidak pula ada dampak negatifnya. Betul. Ini salah satu dampak positif yang bagi saya nih. Harapan saya, kemudian harapan saya itu orang Cibatu terakomodir semua oleh pabrik ya PT Silver ya, namanya PT Silver ya. Karena kemarin saya juga di podcast saya juga nanya juga kepada Pak Camat. Jadi saya ingin warga masyarakat Cibatu diprioritaskan dulu. Betul. Jangan sampai orang dari luar kecamatan Cibatu banyak dulu yang berbondong, tetapi orang Cibatu sendiri tidak terakomodir. Ya. Baik sebagai karyawan. Betul, sebagai karyawan. Remisi dan sebagainya. Ya pokoknya di dalamnya itu kan banyak ya, namanya PT yang besar. Ini kemarin Pak Camat juga bocoran itu 14 hektar untuk Kang, itu kurang lebih 6.000 karyawan. Luar biasa. Kalau seandainya orang Cibatu terserap semua, ekonomi Cibatu akan meningkat. Betul. Dari perekonomiannya dan meningkat, tetapi Kang Aep nih jangan salah juga ada dampak-dampaknya. Apa tuh? Dampaknya itu kalau saya lihat mereka dari adat masing-masing ya, misalkan dari luar kecamatan ya, mereka bawa kepribadian masing-masing, kultur yang berbeda. Nah itu supaya kita jaga, jangan sampai di sana misalkan menjamur kos-kosan, bagus kan? Tetapi kos-kosannya itu harus bagaimana? Jangan sampai dicampur, ada yang laki-lakinya, ada yang perempuannya, itu jangan sampai tercampur karena di sana akan ya walau alam ya akan terjadi sesuatu yang kurang tidak inilah Pak, etis lah ya, katakanlah banyaknya permadolotan lah gitu kan. Kemudian juga harapan saya Cibatu lebih berkembang menjadikan dunia industri. Kalau misalkan nanti SDM-nya dari Cibatunya sendiri banyak sebagai katakanlah buruh pabrik atau mereka menjadikan pabrik ini sebagai idaman. Kenapa? Karena mereka yang bekerja di Cibatu hampir 70% kalau saya lihat 70% mereka kerja ke pabrik. Ada yang di Kadumora, ada yang di Limbangan juga. Nah, saya harap orang Cibatu kalau di sini sudah ada perusahaannya, saya minta kepada pihak perusahaan juga mengakomodir semua orang Cibatu. Dahulukan dulu orang Cibatu. Gitu. Sangat sepakat. Sepakat aja. Sepakat. Jadi kepada pihak-pihak pengambil kebijakan, Camat, kemudian Kades yang ada di Cibatu, ada forum Abdesi, tolong ini diperjuangkan. Jadi prioritas utama adalah warga Cibatu, baik sebagai karyawan, staf dan sebagainya, security juga dan sebagainya. Ya jangan sampai kita jadi tamu lah. Jadi kita harus menjadi pelaku, harus menjadi pelaksana untuk kegiatan pabrik tersebut. Kenapa? Karena alhamdulillah dengan pabrik nanti akan mengurangi pengangguran, menambah lapangan pekerjaan. Tapi yang negatifnya setuju, ya. Tolong ada yang namanya selektif lah. Betul. Jangan sampai mohon maaf LGBT diangkat jadi karyawan. Saya sangat tidak setuju. Itu jangan. Karena kalau LGBT diangkat jadi karyawan nanti akan menyebar, Pak. Betul. Ya, ini PR buat pengambil kebijakan. Yang kedua, sekarang udah mulai nuansa kaki lima tumbuh di Jombang. Betul. Jadi kelihatan kumuh. Betul. Nah, saya pingin ditertibkan, ditata. Jadi kelihatannya bagus gitu lah. Ya, dibuat semacam itu maksudnya desa mana itu desa? Itu masuk desa Sinang Suka, Pak. Tapi kelihatan kumuh, Pak. Hari ini saya lihat ya. Atau tenda-tenda yang tidak bertuan. Oleh karena itu, tolonglah ini juga
hak warga ya untuk mendapatkan sampingan, usaha kuliner dan sebagainya, tapi mohon dikelola dengan tertib. Betul. Itu aja mungkin pesan dari kami, termasuk mungkin dari Kang Dadang. Ya, pesan dari saya satu, jaga konduktivitas daripada usaha yang ada di Kecamatan Cibatu. Jadi dengan adanya perusahaan ini, saya sangat setuju dan saya juga bangga Cibatu ada perusahaan dan nanti Cibatu menjadi kota industri. Itu saya bangga. Tapi jangan lupa juga ada dampak-dampaknya Kang Aep. Nanti dampak-dampak ini perlu duduk bersama dengan pemangku-pemangku kebijakan, Pak Camat, MUI, kepala desa, para ulama, semuanya duduk bareng. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang buruk terjadi kepada Kecamatan Cibatu. Di samping positifnya ada, ekonomi meningkat, negatifnya dikurangi lah. Jangan sampai terlalu membesar. Itu harapan saya. Dan terakhir dari saya, Cibatu harus lebih maju dari kecamatan-kecamatan lain dan menjadi pionir bagi kecamatan-kecamatan yang lain. Setuju. Oke, pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah acara kupas tuntas bersama Kang Dadang Sugiarto kita sudah selesai. Kita ketemu di acara kotang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.